warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Dwinda Alita, mahasiswa Gizi Fikes UHAMKA, kelas 6D mata kuliah Gizi Klinik Komprehensif. Di sini saya akan memasak menu untuk pasien heart failure atau gagal jantung. Yang akan saya masak di sini adalah menu utama itu pada makan siang dan selingan sore. Penasaran menunya apa aja? Yuk ikutin! Yang pertama adalah persiapan. Peralatan yang saya butuhkan untuk memasak: pertama, talenan dan pisau; kedua, ulekan; ketiga, sendok sayur dan panci; keempat, kompor; kelima, timbangan; keenam, mangkok; ketujuh, piring dan sendok makan; dan yang terakhir adalah gelas. Selanjutnya, yuk kita persiapkan bahan-bahan yang akan dimasak. Bahan makanan yang saya butuhkan: pertama, wortel yang dipotong miring sebanyak 30 gram, buncis yang dipotong-potong dan dibuang ujungnya sebanyak 20 gram, ketiga, tahu dipotong dadu sebanyak 55 gram, keempat, 4 butir telur puyuh sebanyak 45 gram, kelima, ayam tanpa kulit yang dipotong dadu sebanyak 40 gram. Untuk bumbu halusnya, 3 siung bawang putih dan 2 buah bawang merah. Yang kedua adalah pengolahan. Pertama-tama, rebus telur puyuh terlebih dahulu. Jika sudah matang, angkat. Kedua, masak air dalam panci hingga mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan potongan ayam dan rebus hingga empuk dengan api yang sedang. Berhati-hatilah agar tidak terlalu matang. Keempat, masukkan bumbu halus serta penyedap rasa. Masukkan potongan wortel dan buncis, tahu, serta telur puyuh yang terakhir yang sudah direbus. Keenam, tunggu hingga matang, lalu sajikan selagi hangat. Yang ketiga adalah penyajian. Nah, gimana teman-teman, udah lihat kan menu masakannya saya masak?
Jadi di sini saya akan memberikan diet DAS. Kenapa diet DAS? Karena dapat menurunkan resiko heart failure atau gagal jantung. Nah, di sini tuh pasien ini akan diberikan makanan yang lemak dan tidak banyak mengkonsumsi daging merah, karena itu tuh dapat menjadi faktor gagal jantung. Di sini juga pasien ini akan diberikan rendah lemak dan juga mengandung asam lemak omega 3, karena itu bisa menurunkan resiko terjadinya gagal jantung. Dan juga pasien disarankan untuk merubah pola makannya yang tidak baik, seperti penggunaan garam yang berlebihan, lalu mengkonsumsi minyak yang berlebihan, menggunakan gula. Itu bisa meningkatkan resiko gagal jantung. Lalu untuk preskripsi dietnya, di sini saya menggunakan 3 kali makanan utama dan 2 kali selingan dengan bentuk makanan biasa dan pemberian makanannya secara oral atau secara langsung. Nah, dari menu pertama yaitu menu makan siang. Di sini saya memberikan makanan sup ayam. Kenapa sup ayam? Ayo kita bahas satu-satu. Di sini pertama ada bahan ayam tanpa kulit. Kenapa saya menggunakan ayam? Karena dalam ayam ini mengandung zinc yang berfungsi untuk reaksi kekebalan pada tubuh. Yang kedua itu ada telur puyuh yang mengandung protein tinggi yang baik untuk pasien heart failure. Tetapi untuk telur ini jangan dikonsumsi secara berlebihan ya teman-teman. Yang ketiga di sini saya menggunakan tahu. Kenapa tahu? Karena tahu mengandung asam lemak omega 3 yang berfungsi untuk menurunkan resiko gagal jantung. Lalu, jadi yang keempat ini ada sayuran hijau yaitu dari buncis. Dari buncis ini mengandung asam alegat. Teman-teman tahu nggak asam alegat itu apa? Nah, asam alegat itu zat yang berada di sayuran hijau yang berfungsi untuk membunuh bibit-bibit dari sel kanker pada tubuh kita, teman-teman. Lalu buncis ini juga mengandung kalium yang berfungsi untuk menormalkan tekanan darah kita, teman-teman. Terus ada juga di sini wortel. Wortel itu berfungsi untuk menghambat proses penuaan dan meremajakan sel-sel pada tubuh kita. Selain itu, beta karotin pada tubuh akan berubah menjadi vitamin A. Nah, vitamin A ini berfungsi untuk sistem kekebalan tubuh pada kita, teman-teman. Jadi kalau kita konsumsi sayuran yang berwarna kuning atau orange, dia tuh akan membantu kita agar tidak cepat terinfeksi gitu loh, teman-teman, dari penyakit. Dan yang kedua ini ada susu sapi. Susu sapi ini dapat menurunkan resiko stroke, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan perlindungan dari hilangnya massa otot pada tubuh kita, teman-teman. Dan di dalam susu ini juga terdapat vitamin D. Apa ya gunanya vitamin D, teman-teman tahu gak? Nah, jadi tuh vitamin D ini dia membantu pembentukan, pertumbuhan, serta perbaikan pada tulang kita. Vitamin D ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fungsi kekebalan pada tubuh kita, teman-teman. Nah, menu sop ayam ini disajikan juga ya teman-teman sama nasi. Jangan lupa nasi ini beratnya 100 gram kira-kira nih, teman-teman. Nih dilihat, kelihatan kan teman-teman? Gitu, teman-teman. Jadi jangan lupa pakai nasi makannya, teman-teman, sama susu. Sehat, teman-teman. Nah, untuk menu selingan pada sore hari ikan biskuit. Kenapa biskuit? Karena biskuit ini termasuk karbohidrat kompleks. Jadi tuh biskuit ini dapat mencegah pasien ini kayak kelaparan terus gitu. Jadi biskuit ini tuh bisa mencegah rasa lapar terus menerus gitu, teman-teman. Jadi setelah dia beraktivitas, dia lebih baik makan biskuit aja. Jadi nggak banyak kalori yang termakan oleh dia gitu, teman. Dan yang kedua ini ada susu sapi. Susu sapi ini dapat menurunkan resiko stroke, penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan perlindungan dari hilangnya massa otot pada tubuh kita, teman-teman. Dan di dalam susu ini juga terdapat vitamin D. Apa ya gunanya vitamin D, teman-teman tahu gak? Nah, jadi tuh
Vitamin D ini dia membantu pembentukan, pertumbuhan, serta perbaikan pada tulang kita. Vitamin D ini berperan penting dalam penyerapan kalsium dan fungsi kekebalan pada tubuh kita, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan udah lihat nih pembahasan tentang analisis makanannya. Sekarang kita bahas nih kandungannya kayak gimana. Di kandungan pada menu makan siang ini untuk energinya itu 135,6 kilokalori. Untuk proteinnya itu ada 28,3 gram, lemaknya 23,4 gram, karbohidratnya 53,3 gram, seratnya 1 gram, kalsium sebesar 50,23 mg, untuk zat besi atau Fe sebesar 8,3 mg, natriumnya 95,6 mg, kaliumnya 421,6 mg, vitamin B1-nya 0,3 mg, vitamin B2-nya 0,4 mg, dan vitamin C-nya 9,6 mg. Dengan sorenya, energinya sebesar 213,6 kilokalori, nya 7,8 gram, lemaknya 9,9 gram, karbohidratnya 23,6 gram, seratnya 0 gram, kalsiumnya 298,4 mg, zat besinya atau Fe 3,9 mg, natriumnya 72 mg, kaliumnya 298 mg, vitamin B1-nya 0,1 mg, vitamin B2-nya 0, dan vitamin C-nya 2 mg. Untuk persentase menu yang telah saya buat, dilihat dari energinya sebesar 28,2%, proteinnya 29,78%, lemaknya 36,94%, karbohidratnya 20,40%, seratnya 4%, kalsiumnya 50,23%, zat besi atau Fe-nya sebesar 55.333,33%, natriumnya 6,37%, kaliumnya 8,97%, vitamin B1-nya 37,5%, vitamin B2-nya 3,63%, dan vitamin C-nya 12,8%. Untuk persentase kebutuhan pada selingan sore, energinya 11,21%, proteinnya 8,21%, lemaknya 15,63%, karbohidratnya 9,03%, seratnya 0, kalsiumnya 29,84%, zat besi atau Fe 26.000%, natriumnya 4,8%, kaliumnya 6,34%, vitamin B1-nya 12,5%, vitamin B2-nya 0, vitamin C-nya 2,67%. Sekian video tutorial masak untuk pasien heart failure atau gagal jantung. Semoga menu masakan kali ini bisa menjadi rekomendasi untuk kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.